Dia membuka makanan anjing. Namun dia hanya mengambil sedikit untuk mangkuk anjing. Melihat makanan yang sangat sedikit di dalam mangkuk, anjing itu berpikir, apakah kamu serius? Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia menyadari. Ternyata pemiliknya hanya menjilat makanan anjing yang menempel di sendok. Kemudian dia mengembalikan semua kaleng ke dalam kulkas. Menatap beberapa kaleng yang tersisa di dalamnya. Pria itu lapar sampai menelan ludah. Namun akhirnya dia menutup kulkas. Dengan susah payah menahan lapar, dia mengambil sedikit air keran untuk mengisi perut. Anjing itu baru menyadari bahwa dia telah salah paham tentang pemiliknya. Dia merasa malu dan menundukkan kepalanya. Pria itu melihat situasi itu dan hanya bisa tersenyum pasrah. Dia berpura-pura tidak peduli dan memberitahunya bahwa dia sudah kenyang sejak lama. Setelah mendengar itu, anjing itu mulai makan. Tapi jika kamu perhatikan, pria itu bahkan minum air hanya dengan sedikit. Kemudian terus-menerus menghayati rasanya. Mana mungkin terlihat seperti orang yang sudah kenyang. Ini adalah aktor legendaris Tom Hanks. Setelah Forrest Gump, sebuah karya emosional yang kembali mengukuhkan namanya. Vince. Cerita ini terjadi di masa depan, tahun 2024. Sebuah ledakan matahari yang langka, menghancurkan seluruh lapisan ozon bumi. Di bawah sinar ultraviolet yang kuat, manusia hampir punah. Tokoh utama, Vince, telah bersembunyi di ruang bawah tanah. Dia berhasil selamat dari bencana. Di sini, dia bergantung pada anjingnya. Dia mengira bisa menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Namun, karena sering keluar mencari bahan, kondisi tubuhnya semakin memburuk. Agar setelah kematiannya, ada yang merawat anjingnya. Dalam film yang emosional, dia menciptakan sebuah robot dengan semua pengetahuan yang dimilikinya. Dan mentransfer banyak pengetahuan tentang merawat anjing kepadanya. Dengan selesainya pengimporan data, sekarang robot itu hanya kekurangan sepasang mata. Karena waktu yang mendesak, Vince memanggil anjing robotnya. Anjing mesin itu dengan gembira mengira bahwa ia akan pergi bersama tuannya untuk mencari bahan. Namun, ia tidak menyangka tuannya malah meraih matanya. Meskipun merasa berat, ia tetap tega mematikan sumber daya. Kemudian, ia menarik kepala anjing mesin dan mencabut matanya. Begitu Vinci melepaskan tangannya, ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Terlihat anjing mesin yang setia, menundukkan kepala seolah telah menyelesaikan misinya. Vinci menahan rasa berat dan memasang mata itu kembali. Begitulah, sebuah robot sederhana lahir dari ruang bawah tanah. Kemudian Vinci memasukkan ke dalam otaknya 3 hukum utama robot. Namun, ia menambahkan satu aturan tambahan. Aturan keempat adalah, jika Vinci tidak ada, robot harus melindungi anjing tanpa syarat. Aturan ini lebih diutamakan daripada semua aturan lainnya. Mendengar itu, robot dapat menjawab dengan lancar. Vince sangat senang. Tapi belum lama dia senang, lampu tiba-tiba mati. Oh, sial. Vince mengenakan pakaian pelindung ke atap. Dia segera memperbaiki turbin angin. Vince mengenakan pakaian pelindung ke atap. Sial. Tak disangka, saat Vince hendak kembali, dia melihat awan gelap besar dan kilat yang mendekat ke sini. Menyadari bahaya, Vince segera kembali ke ruang bawah tanah. Berdasarkan analisis data robot, badai super ini akan tiba dalam 24 jam. Yang lebih buruk, badai ini akan berlangsung setidaknya sebulan. Tapi makanan di sini tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Untuk bisa bertahan hidup, Vince memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu ingin dia tuju. San Francisco. Waktu mendesak. Dia tidak bisa menunggu robot menyelesaikan semua data. Dia terburu-buru memasang anggota tubuhnya dan mengajarinya berjalan. Bagus. Untungnya, robot itu belajar cukup cepat. Burung pipi. 1, 2, 1, Vince. Dengan cara ini, seluruh keluarga mulai sibuk. Anjing robot juga tidak mau duduk diam. Ingin datang untuk membantu. Namun, karena tidak memiliki mata, ia hanya bisa berlarian di dalam ruangan. Melihat kamera yang akan teronggok, Vinci mendapat ide bagus. Dia memasangnya di anjing robot. Setelah merapikan barang-barang, 2 orang dan 2 anjing, satu keluarga berempat memulai perjalanan pelarian. Meskipun mereka mengendarai mobil rumah yang cukup baik, namun, Vinci tahu perjalanan ini bukanlah untuk berlibur. Dia tidak hanya harus waspada terhadap para pengungsi, tapi juga harus mengajarkan robot belajar bagaimana membawa anjing untuk bertahan hidup di dunia yang hancur ini. Mereka tiba di sebuah kota. Vinci memutuskan untuk mengajarkan robot cara mencari bahan. Robot yang baru saja datang ke dunia ini, penuh rasa ingin tahu tentang segalanya. William Shakespeare. Vinci, ini adalah karya William Shakespeare. Sebuah komedi drama tentang cinta, penipuan dan kesalahpahaman manusia lainnya. Melihat dirinya di cermin, dia tertegun. Tuan memanggilnya, tetapi dia tidak lagi merespons. Matanya terbuka lebar seolah-olah memiliki kesadaran diri. Ini juga merupakan salah satu momen klasik dalam film. Vinci menemukan sekantong biji jagung di atas meja. Dia ingin memberitahu robot itu. Sekarang dunia ini sangat berbeda dari data yang dikenalnya. Vinci meminta robot itu untuk mengambil wajan besi yang ditemukan di pinggir jalan. Kemudian dia menaburkan biji jagung di atas wajan. Robot itu terkejut. Dia merasakan suhu luar yang sangat tinggi secara langsung.
Namun, detik berikutnya, sifatnya yang suka bermain meledak. Dia terus-menerus menginjak-injak tempatnya. Dia meminta tuannya untuk melakukannya sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Melihat pemandangan seperti itu, Vinci tersenyum putus asa. Namun, dia segera tidak bisa tersenyum lagi. Wajahnya berubah seketika menjadi pucat ketakutan. Karena badai super masih mengejar mereka. Dia mengemudikan mobilnya dengan cepat meninggalkan kota kecil itu. Namun, mobil rumah yang berat itu sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari badai gelap di belakang. Dalam situasi hidup dan mati, mereka turun dari mobil dengan taruhan terakhir. Dengan cepat mengeluarkan paku panjang dan winch dari kotak alat, bersiap untuk mengikat mobil rumah di tempatnya. Keduanya memiliki pembagian tugas yang jelas dan segera menancapkan 3 sudut, melihat badai yang akan segera datang. Namun, pada saat itu, Vince tidak dapat melanjutkan karena kehabisan tenaga. Dia tidak bisa memukul paku panjang terakhir itu. Jadi, di detik berikutnya, kamu seharusnya kembali ke dalam mobil rumah. Vinci mendengarkan saran dan naik ke mobil terlebih dahulu. Robot itu tetap di luar sendirian untuk terus menguatkan kabel. Meskipun Vince mendesaknya, dia tidak bergerak, terus bekerja keras. Hingga detik terakhir sebelum badai datang, dia baru berlari dengan panik ke atas. Setelah naik, mereka belum sempat bereaksi. Mobil mulai bergetar hebat, di bawah badai yang mengamuk. Kabel pertama dengan cepat putus. Selanjutnya adalah yang kedua. Akar ketiga. Kehilangan 3 kabel secara bersamaan membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Saat itu, rumah mobil juga sudah terangkat ke udara. Untungnya, satu-satunya yang tersisa bertahan hingga akhir. Setelah ke-8, mereka menyambut cahaya. Dengan suara keras saat rumah mobil mendarat, bencana ini akhirnya berakhir. Kemudian, Vinci bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka baik-baik saja. Robot itu malah membawa sebuah boneka pinguin. Dengan wajah serius berkata, "Temukan korban." Setelah Vinci turun dari mobil, barulah dia tahu. Ternyata, paku panjang yang dijatuhkan robotlah yang menyelamatkan mereka. Tak disangka, benda besi yang dirakit sembarangan ini. Pada saat-saat kritis, ia benar-benar berani tampil. Tergores. Saat itu, Vinci menemukan bahwa salah satu ban telah pecah. Meskipun mereka memiliki ban cadangan, namun, mereka lupa membawa dongkrak. Saat pria itu mengeluh tentang apa yang harus dilakukan, robot itu memanggilnya. Apakah ini berat? Dengan begitu, robot berfungsi sebagai dongkrak untuk mengganti ban baru pada mobil rumah. Suasana hati pria itu sangat baik, memutuskan untuk memberi robot nama resmi. Robot itu mendengar dan dengan gembira menginjak-injak kakinya. Bagaimana dengan nama, dongkrak? Tidak, dongkrak adalah nama alat. Bagaimana kalau kita sebut William Shakespeare? Bisakah kamu memanggilku William Shakespeare? Jangan berlebihan. Saat malam tiba, robot itu masih terus berbicara. Ia ingin memiliki nama resmi. Namun pria itu merasa hanya ada mereka berdua. Tidak perlu memberi nama manusia yang rumit. Robot itu dengan tidak senang melihat keluar jendela dan berpikir lama. Tiba-tiba terlintas nama yang mudah diingat. Jeff. Jeff. J.F. Jeff. Ketika datang ke dunia ini, ia memiliki namanya sendiri Jeff. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, kondisi tubuh pria itu semakin memburuk. Sesekali dia akan batuk darah. Jadi mereka tiba di sebuah restoran yang ditinggalkan untuk beristirahat. Pria itu turun dari mobil sambil menggandeng anjingnya. Membiarkan Jeff tetap di dalam mobil untuk menjaga barang-barang. Setelah mereka pergi, Jeff sangat marah. Ini benar-benar membuat dirinya seperti buruh kasar. Jadi ia memanfaatkan kesempatan saat pemiliknya tidak ada di dekatnya. Ia langsung duduk di kursi pengemudi. Ia meniru pemiliknya mengemudikan mobil dengan gaya yang mirip. Namun, pria itu segera berlari keluar setelah mendengar suara. Mobil ini bisa bergerak sendiri. Mendengar robot berbohong, dia menyadari ada yang tidak beres. Tapi dia tetap memutuskan untuk menenangkan robot itu terlebih dahulu. Dia membujuknya untuk mengambil pakaian pelindungnya terlebih dahulu. Tapi robot itu masih mengira ini adalah metode pendidikan yang mendukung. Setelah naik, ia tidak hanya tidak patuh dan mengambil pakaian pelindung. Bahkan di tengah keterkejutannya, ia sekali lagi menyalakan mobil rumah. Ternyata, tidak ada kejadian yang tidak terduga. Pria itu bukan merasa sayang pada mobil, tetapi dia akan segera menghadapi akhir hidupnya. Tetapi tidak dapat mengendalikan apa yang telah dia ciptakan. Merasa sangat tidak berdaya, dia menekan amarahnya dan memanggil Jeff untuk datang. Kemudian tanpa ada langkah perlindungan, mengulurkan tangannya. Di bawah sinar ultraviolet matahari, telapak tangannya segera mengeluarkan asap putih. Pria itu dengan cara menyakiti dirinya sendiri, ingin agar robot itu tumbuh lebih cepat, karena dia tidak membutuhkan teman dan keluarga. Tujuan menciptakan Jeff adalah agar bisa merawat anjingnya setelah dia meninggal. Maaf aku, tetapi kamu harus tumbuh. Kata-kata yang begitu menyentuh itu membuat Jeff terdiam. Setelah kembali di jalan, dia terus bersembunyi di dalam kabin dan tidak mau keluar. Pria itu juga menyadari bahwa apa yang dia katakan tadi agak menyakitkan. Untuk meredakan suasana, dia memutuskan untuk mengajarkan Jeff mengemudi lebih awal.
Jeff yang sebelumnya merasa sangat tertekan. Hatiku seketika berbunga dengan kebahagiaan. Bahkan dia belajar menggunakan wajahnya untuk membunyikan klakson. Anak ini mulai pamer lagi. Terhadap pria yang ceria ini, aku benar-benar tak berdaya. Hatiku penuh dengan cinta dan benci. Tapi waktu yang tersisa untuknya tidak banyak. Pada hari itu, robot sedang berjaga di luar. Tiba-tiba terdengar suara anjing dari dalam mobil rumah. Setelah masuk, baru sadar bahwa tuannya kembali muntah darah. Tapi kali ini lebih parah dari sebelumnya. Pria itu terbaring di tempat tidur dalam keadaan bingung. Hingga akhirnya dia pingsan. Untuk bisa menyembuhkan tuannya, Jeff secara sembarangan membawa mobil ke pusat kota. Kemudian dia dan anjing robot pergi ke sebuah rumah sakit. Di dalam, ternyata ada banyak obat. Jeff sangat senang. Dia merasa dengan banyaknya obat ini pasti bisa menyelamatkan tuannya. Kemudian dia mulai mengemasnya. Di sisi lain, anjing robot bahkan lebih beruntung. Dia bahkan menemukan sekotak biskuit. Tapi di akhir zaman ini, bahkan kaleng makanan pun adalah harta berharga. Tidak mungkin ada kue yang begitu halus. Ini adalah sebuah jebakan. Ternyata perangkap binatang yang tersembunyi di kegelapan terpicu. Anjing mesin itu seketika terjepit dan hancur berantakan. Pria yang baru bangun ini merasa tidak tenang dan datang mencari. Dia kebetulan mendengar suara di dalam. Setelah masuk, dia melihat anjing mesin yang hancur terjepit. Bagian-bagiannya sudah menjadi serpihan yang berserakan di tanah. Pria itu sangat sedih. Kali ini, ia tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Tapi tidak ada waktu untuk bersedih lebih lama. Dia menyesuaikan emosinya. Cepat menemukan Jeff di sisi lain. Tidak ada waktu untuk memberi pelajaran. Dia buru-buru membawanya pergi dari sini. Tanpa mereka sadari, mereka sudah diperhatikan oleh para pengungsi di sekitar. Begitu mobil rumah itu baru saja pergi, mobil yang tersembunyi di kegelapan pun mengikuti. Bagi para pengungsi, satu orang dan satu anjing di mobil depan adalah makanan untuk beberapa hari. Hingga malam, mereka masih menggigit dan tidak melepaskan. Melihat keadaan seperti ini bukanlah solusi. Pria itu dengan tegas mengemudikan mobil rumahnya ke dalam terowongan jembatan. Namun, panel surya terlalu tinggi sehingga tidak bisa masuk. Akhirnya, Jeff turun dan mendorongnya masuk dengan paksa. Dengan begitu, mereka berhasil menyingkirkan para pengungsi tanpa bahaya. Namun, harga yang mereka bayar terlalu besar. Setelah turun dari mobil, pria itu mengambil sepotong pecahan panel surya yang jatuh. Dia juga melihat atap mobil yang telanjang. Dalam hatinya, dia merasa tidak berdaya. Tanpa daya tahan dari energi surya, mobil rumah itu tidak bisa melaju jauh. Pada saat itu, mereka semua akan mati di jalan. Dan semua ini disebabkan oleh semua berkat robot di depan ini. Setelah mengeluh, pria itu dengan lelah naik ke dalam mobil rumah. Hanya Jeff yang tersisa, merasa bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Jeff naik, kemarahan pria itu sudah mereda setengahnya. Dia dengan tenang mulai menceritakan kisahnya kepada Jeff. Dalam film, Gao Yun, ketika bencana baru saja terjadi, orang-orang mulai merebut barang-barang. Saat itu dia dikejar oleh para pengungsi karena sepotong roti. Dan dia dikejar hingga ke sebuah supermarket. Namun dia tidak memperingatkan gadis kecil yang juga ada di supermarket. Tak lama kemudian, sekelompok pengungsi itu pun mengejarnya. Untuk menguasai persediaan, mereka dengan kejam membunuh gadis itu tanpa ragu. Setelah itu, pria itu merasa sangat bersalah dan tidak bisa menatap wajahnya sendiri. Dia menukar nyawa seorang gadis kecil untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Ketika dia akhirnya berani keluar, dia mendengar suara dari dalam tas punggung berwarna pink. Ternyata itu adalah anjing gadis itu, bersembunyi di dalam dan selamat dari bahaya. Untuk menebus kesalahannya terhadap gadis kecil itu. Sejak saat itu, makanan yang ditemukan pria itu selalu dia berikan terlebih dahulu kepada anjing itu. Namun, rasa sakit di hatinya semakin dalam. Dulu, saya sangat membenci orang-orang yang tidak bermoral ini. Namun ketika hal itu terjadi pada saya menyadari bahwa saya lebih rendah dari mereka. Bagaimana kamu bisa mempercayai orang seperti itu? Keesokan harinya, mobil rumah itu melaju perlahan di jalan. Jeff yang sudah menjadi pengemudi berpengalaman mengemudikan mobil, sambil melihat kartu pos San Francisco. Saat itu, tiba-tiba seekor kupu-kupu mendarat di kaca depan. Jeff menunjuk kaca dan bertanya apa itu. Namun, pria itu tanpa ragu membuka pintu mobil. Dengan hati-hati, dia menarik tangannya kembali dengan cepat. Tapi kali ini sepertinya tidak ada rasa terbakar. Jadi dia memberanikan diri, turun dari mobil rumah tanpa mengenakan pakaian pelindung. Terkejut menemukan bahwa sinar ultraviolet di sini tidak terlalu kuat. Sinar matahari menyinari tubuhnya. Namun yang dirasakannya hanyalah kehangatan yang sudah lama hilang. Dia dengan rakus menikmati sinar pertama setelah bencana. Namun pria itu masih merasa tidak puas. Setibanya di mobil, dia mengganti pakaiannya dengan setelan jas mewah. Kemudian langsung mendirikan tenda dan mulai berkemah. Pria itu sambil berjemur, sambil makan kaleng makanan yang selama ini tidak ingin dimakannya. Dia juga untuk pertama kalinya berbicara kepada Jeff tentang masa lalunya. Mengingat kota-kota yang pernah dia kunjungi sebelum bencana. Setiap kota membuat Jeff sangat merindukannya. Namun, hanya San Francisco yang belum pernah dia kunjungi. Jadi, mari kita berangkat sekarang. Vinci, jika kita berangkat sekarang, hanya butuh 18 jam 33 menit. Aku sekarat, Jeff.
Aku sedang dalam perjalanan menuju kematian. Jeff tidak memiliki konsep tentang kematian. Namun, pria itu sekarang hanya berharap dia bisa segera berbaikan dengan anjingnya. Pria itu melemparkan bola tenis, bermain permainan terakhir dengan anjingnya. Kemudian dia menyerahkan bola tenis itu kepada Jeff. Melihat anjingnya yang patuh berlari untuk mengambilnya, pria itu merasa lega di dalam hatinya. Dia akhirnya bisa pergi dengan tenang. Namun, siapapun yang pernah memelihara anjing tahu, anjing tidak peduli dengan siapa dia bermain bola. Pada akhirnya, dia akan membawa bola yang dilempar kembali kepada pemiliknya. Ternyata, terlihat anjing yang mendapatkan bola melintas di samping Jeff. Akhirnya, bola itu kembali ke tangan pria tersebut. Selanjutnya, tidak peduli seberapa baik Jeff melempar bola, anjing tetap tidak mau memberikan bola itu. Hei, nak. Kumohon padamu, berikan padanya. Sangat baik. Bola tenis kembali ke tangan pria itu. Dia menghibur Jeff untuk mencoba beberapa kali lagi. Anjing pasti akan bermain bersamamu. Namun, waktu yang tersisa bagi pria itu untuk menyaksikan tidak banyak. Dia sekali lagi batuk darah. Darah mengotori jas mahal itu. Jeff membantunya berjalan menuju mobil rumah. Namun, pria itu sepertinya merasakan sesuatu dan melepaskan dirinya. Kemudian, dalam kebingungan Jeff, dia memeluknya dengan erat. Jeff menundukkan kepala dan bersandar di pelukan pria itu seperti seorang anak. Akhirnya, pria itu dengan lembut menepuk punggung Jeff 2 kali. Setelah saling menatap dalam-dalam, keduanya naik ke mobil tanpa sepatah kata. Jeff kali ini juga patuh tetap di luar mobil. Saat malam tiba, dengan suara tangisan anjing, Jeff tahu, orang yang menciptakan dirinya telah pergi selamanya dari dunia ini. Mereka mengadakan pemakaman untuk pria itu. Di tengah api, Jeff yang jelas tidak merasakan suhu menarik topinya. Dia tidak takut panas dan tidak akan kedinginan. Tapi ini adalah satu-satunya cara dia merindukannya. Setelah pria itu pergi, satu orang dan satu anjing tidak tahu harus pergi kemana. Vince meniru cara pria itu dan hendak membuka kaleng. Namun, karena jarinya terlalu besar, dia tidak bisa membukanya. Saat itu, punggungnya tiba-tiba berdiri tegak tanpa kendali. Oh, sial. Ternyata ini adalah pemikiran kecil pria itu. Sebuah alat pembuka botol yang dirancang khusus untuk anjing. Anjing itu akhirnya mengakui dia. Di bawah matahari terbenam, mereka memutuskan untuk menyelesaikan jalan yang belum dilalui untuk tuan mereka. Akhirnya mereka berjalan kaki sampai ke San Francisco, dan menguburkan pria itu di bawah jembatan Golden Gate. Melihat foto-foto penuh kerinduan di jembatan, Jeff juga menggantungkan foto keluarga. Meskipun foto bersama mereka digambar, namun kerinduan tidak kalah sedikit pun. Akhirnya, mereka berdua, satu manusia dan satu anjing, melanjutkan perjalanan. Emosi manusia diteruskan dalam robot Jeff, dan sebuah kehidupan baru saja dimulai.